kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang, akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya sendiri sebagai observer Oktaveliani dari SLB Negeri Pembina Palembang dan rekan saya Ika Priani sebagai coach dari SD Negeri 149 Palembang. Dan yang sebelah kanan saya Ekalis Mayanti dari SMK Negeri 2 Palembang sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching, sebagai awal dari kegiatan, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian coaching kita kali ini ya Bu. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan goals kita atau belum? Terus kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, terus merespon, menanggapi pertanyaan coachee. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang ada pada Arul Tirta ya Bu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan mengenai kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari proses coaching kita kali ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan sesi coaching ini yang pertama kehadiran, yang kedua dan coaching. Oke, jadi harus kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, potensi mana sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada kegiatan ini? Yang ingin saya kembangkan dan memberikan indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin pada proses coaching kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dalam coaching, atau coaching mampu menemukan apa dalam memecahkan masalah yang ada. Ya baiklah, kalau demikian para observasi kali ini kita akhiri sampai sini dulu ya Bu. Nanti silakan Ibu melakukan coaching dengan coaching dengan melakukan untuk mencari pemecahan masalah tadi. Terima kasih ya Bu. Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum Bu Ika. Iya Bu Ika, boleh masuk? Iya Bu Ika, sesuai dengan yang saya wakilkan ke Ibu sebelumnya ya Bu Ika ya. Ya, jadi gimana ngobrol ya. Ada sesuatu Bu yang mau saya sampaikan. Apa Bu? Kayaknya seru sekali sesuatu ini. Bener Bu, kita pakai data diri saya Bu ya. Sebenarnya tidak ada apa-apa sih Bu, cuma saya ingin dikucing sebentar nih sama Ibu. Biasa Bu, persiapan awal tahun ajaran. Boleh. Jadi apa nih masalahnya di Bu Eka? Begini Bu, saya ingin mendapatkan ide-ide segar untuk kelas tahun baru saya, ajaran baru saya ini. Saya itu sebenarnya sudah bosan Bu, mengawali kelas dengan yang biasa-biasa saja. Tapi kok bingung ya, galau ya, jadi saya bingung. Jadi Bu Eka ini ingin mendapatkan ide segar untuk ajaran baru ini karena sekarang sudah bosan ya Bu ya dengan yang kemarin sudah dilakukan itu ya Bu ya. Bu Eka sudah mendeskripsikan lebih jauh ide segar yang Bu Eka lakukan dan Bu Eka maksud tadi? Iya Bu. Begini Bu, saya kan sudah menjadi wali kelas 11 itu, ini sudah menjadi tahun keempat buat saya. Tapi kok kegiatannya begitu-begitu saja, kadang-kadang terkesan. Jadi kegiatan yang sudah pernah dilakukan itu Bu, mulai dari perkenalan, terus dulu mereka memberitahu asal sekolah mereka, lalu saya membayanginya saya sudah malas Bu dengan hal itu, impian-impian mereka. Jadi apalagi lah
pertanyaan-pertanyaan. Jadi Bu Eka ini kegiatan yang Bu Eka gitu-gitu aja. Iya. Iya. Ya, mungkin tidak, tapi saya tuh tetap merasa bosan gitu. Jadi ini mereka maunya seperti apa Bu? Nggak bosan tadi Bu ya? Iya, karena saya tuh begini Bu, mengapa saya katakan bosan. Anak sekarang kan 3 atau 4 tahun tuh sudah saya lakukan seperti itu, cenderung mungkin dia kelihatan pasif, malas dalam memberikan pendapat, apa karena mereka pernah melalui ini ya Bu ya, masa-masa pandemi kemarin gitu ya. Ya, jadi kayak Iya, udah gitu ya Bu ya. Jadi Bu Eka perbedaannya yuk Bu ya, perbedaan apa yang lagi anak-anak rasakan gitu ya. Iya. Ibu bisa menceritakan lebih lanjut nggak Bu, perbedaan yang Bu Eka maksudkan itu perbedaan yang seperti apa nih? Begini, pada saat saya melakukan pertemuan yang di awal itu kemarin, mereka tuh cenderung kayak pasif, jadi saya saja yang ngomong. Mereka tidak mau berpendapat tentang apa yang mereka inginkan lebih banyak di tingkat kelas ini. Jadi indikator Bu Eka melihatnya mereka bosan itu dari mana nih Bu Eka? Iya, yang saya lihat bosan itu ya kelihatan hanya datar-datar saja. Seperti itu. Mungkin juga mereka itulah menyimpulkannya bahwa mereka merasa bosan dengan apa itu yang mereka bisa. Jadi mereka berpikir bahwa kegiatan itu membuat mereka bosan ya, sehingga saya takut Bu, kegiatan yang akan saya berikan nanti bakal mereka menjadi garing nih, seperti itu. tadi Bu Eka sama dari kan Ibu tadi bilang Oh, nah selama ini mereka itu seru Bu, seru, semangat dan aktif seperti itu. oh jadi selama ini sebenarnya nggak ada mungkin ya seru gitu ya Bu ya. Iya. Jadi apa kegiatan yang paling berhasil menurut Ibu yang Ibu yang berhasil ya kata Ibu? Iya begini, mereka itu kemarin saya ada kegiatan bukan di kelas awal pelajaran itu seperti mencari siapa mereka dengan menutup mata, dengan melalui hitungan kelompok seperti itu, lalu tebak-tebakan seperti itu Ibu. Menurut Bu Eka kegiatan itu masih bisa nggak kita pakai di tahun ini Ibu? Iya ya, kira-kira kelihatan yang tebak seperti mereka itu mungkin bisa membuat dia semangat dan aktif kali ya Bu ya. Kira ada kegiatan lain nggak Bu yang bisa kita Mungkin membuat mozaik kelas Bu, itu akan saya coba Bu ya, mozaik kelas. sejauh ini Bu Eka sudah banyak mendapatkan pencerahan apa nih Bu dan diskusi kita tadi Ya, Bu. berarti saya rasa Bu, saya tidak perlu mencari terlalu banyak ya Bu ya, karena mepetnya waktu. Tapi saya bisa mengupgrade saja Bu, update yang sudah pernah saya lakukan, seperti anak-anak tebak partnernya, tebak temannya, dan juga dia dengan cara ditutup mata, dan juga dia ada mozaik musiknya juga nanti. Mungkin bisa itu yang akan saya update ya. Jadi sekarang apa nih rencana Bu Eka nih? Ya, mungkin saya akan mencari satu ide yang baru untuk membuka kelas pelajaran ini, kemudian ditambahkan dengan lagu kekinian barangkali ya yang lagi viralnya apa lagu-lagu anak muda. Oke, rencana Bu Eka nih. Bu Eka mau mulai dari mana nih Bu? Ya, jadi nanti saya akan mencari dari YouTube kayak YouTube dan bertanya dengan kelas-kelas yang lebih tinggi kira-kira seperti apa. Kira-kira Bu, ada rekan kerja yang bisa diajak membantu Bu Eka nggak? Program ini Bu. Siapa ya? Ya, benar sekali nanti ada rekan kerja saya Bu. Mungkin Ibu Anti Bu. Karena Ibu Anti ini adalah guru seni. Mungkin melalui saya akan bertanya dengan Ibu Anti dan juga ada Ibu Maya selaku guru bimbingan konseling jadi bisa tahu untuk menggali anak tersebut berpendapat seperti itu.
Ada lagi yang akan Bu Eka lakukan untuk menemukan ide baru ini? Mungkin selain saya pun mencarinya melalui YouTube, mungkin saya tayangkan video-video atau bisa kita langsung searching di Google bersama-sama dengan adanya pakai infocus mungkin seperti itu Bu untuk membuka lembaran tahun ajaran baru ini di kelas. Oh gitu ya Bu ya, kalau anak remaja Bu Eka jadi gaul ini. Ya, demi anak-anak lah Bu, kita harus mengikuti trennya anak-anak juga jadi supaya dia lebih semangat dan aktif. Oke, sekarang target selesai Bu kira-kira di Bu Eka. Ya Bu ya, dengan lebih mungkin kurang lebih 5 hari lah Bu. Ini bisa gerak ya. Minggu atau Iya. minggu ya. Bagaimana biar saya tahu dari rencana BRI baca 1 minggu lagi ya Bu ya. Iya, jadi nanti kita akan janjian lagi ya Bu ya. Tahu waktunya Ibu ya, satu minggu ke depan untuk nilai keberhasilan saya ini Bu. Jadi beberapa lagi tidak perlu ada. Iya, boleh Bu kalau kita ke sana dulu karena baru kita coaching kurang lebih 15 menit ini agak rasa haus dan lapar ya Bu ya. Baik Ibu, semoga kita sama-sama bermanfaat ya. Semoga Bu ya. Ya, harapan. Iya. Semoga berhasil ya Bu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ya Ibu. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Okta. Oke, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu ya. Ya oke. Kita melakukan proses coaching tadi, saya akan melakukan beberapa pertanyaan peserta tadi. Yang pertama itu yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Uji kali ini saya sudah menanyakan alur kita ya sesuai dengan alur kita sehingga dengan alur tersebut bisa memberi informasi dari uji untuk menyatakan apa yang dia inginkan dari pesertanya. Oh iya, oke. Sebagai observer ada beberapa catatan nih yang telah saya buat yang dilakukan dalam kegiatan coaching hari ini, yaitu prosesnya sudah dilaksanakan sesuai dengan alur kita dan itu sudah menggali informasi dan itu dengan si coaching menemukan ide-ide yang akan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan kompetensi? Kompetensi ini salah cara lebih proses definisi saya bisa melaksanakan kunci ini lebih baik lagi dari proses ya. Oh ya, bagus sekali kompetensi yang kita memang harus mengetahui kompetensi yang dimiliki. Demikian observasi kita hari ini yang semoga dan semoga dia bisa membantu dengan kondisi yang lain dalam berkompetisi akademik ini dan cukup sampai di sini dulu ya kegiatan hari ini. Baik, terima kasih Bu Okta. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bu Okta. Selamat pagi Bu Mei. Bu Okta mengganggu aku. Sebenarnya saya lagi tidak ada kerjaan, ada apa kamu? Begini Bu Okta. Saya perhatikan ya di sekolah kita ini banyak ya. Padahal kan seperti kita tahu anak-anak zaman sekarang ini sudah menggunakan hal yang canggih gitu ya Bu ya, sudah menggunakan media sosial, sudah bisa menggunakan internet. Tapi saya lihat dengan pembelajaran ini, terutama guru-guru ini masih menggunakan model lama, konvensional sekali, mengajar dan mengajarnya itu hanya berpusat pada gurunya seperti itu Bu. Oh iya, baiklah. Kalau saya bisa garis bawahi berarti permasalahan ini berasal dari rekan sejawat ya Bu. Seperti itu.
guru-gurunya kurang bervariatif gitu ya. Iya, gurunya itu menggunakan model pembelajaran yang tidak bervariatif. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan ya dari kegiatan ini? Saya inginnya ini nantinya tuh pembelajaran di sekolah kita khususnya rekaman itu menggunakan maupun tubuh, baik itu pembelajarannya ada itu berbagai ya anak-anak itu tidak terlalu bosan. Jadi ibu berharap ada perubahan gitu ya di sekolah tempat ibu mengajar. Kira-kira apa aja sih perubahan yang ibu ingin lihat atau ingin ibu dapatkan? Saya ingin melihat bagaimana perubahan di sekolah saya itu, bagaimana guru itu menggunakan media pembelajaran. Saya juga media pembelajaran sekarang sudah banyak, ada Quizizz, ada PowerPoint, saya yang seperti itu. Jadi tidak hanya monoton, hanya mengajar saja, lalu mencatat saja seperti itu. Rasanya saya melihatnya itu kurang ada apa ya, seperti tidak maju seperti itu. Iya. Jadi yang disampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariasi, modul yang bervariasi, media yang bervariasi, gitu ya Bu. Iya. Dan bisa dikatakan itu adalah kondisi yang idealnya Bu ya. Iya. Nah itu berada seandainya berada di level 10, kira-kira di sekolah ibu sekarang ini ada berada di level berapa? Kalau untuk sekarang ya Bu ya sulit ya Bu ya karena masih banyak guru-guru senior yang menggunakan metode yang seperti disebutkan tadi kayak profesional. Sekarang mungkin hanya di posisi imam sampai itu. Mungkin kalau sekarang ada di posisi 5, ibu berharapnya mau di posisi yang berapa? Saya berharap ada sedikit kemajuan ya pada sekolah. Aku untuk harapan itu saya tidak tinggi-tinggi karena mengingat banyak guru senior dan guru senior itu kan belum terlalu bisa menggunakan internet atau komputer ya. Saya berharap mereka itu untuk sekolah ini nilainya jadi dari 5 itu nanti jadi 7 saja. Jadi 7 berarti. Baik, kalau perubahan dari level 5 ke 7 itu ya, kira-kira usaha apa aja nih yang harus dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Saya tuh pengennya Bu ya, jadi saya itu nanti ada yang namanya pertemuan, itu sekarang workshop, saya dengan rekan guru untuk melakukan ini loh media pembelajaran yang baru, jadi ada pelatihan. Bisa juga saya dengan saya itu mengadakan pertemuan sedikit-sedikit tidak perlu yang namanya sedikit besar, hanya saja menggunakan media pembelajaran yang bisa digunakan di kelas. Oh iya. Oke, untuk mentoring nanti ibu akan merencanakan mentoring, terus ada juga pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah ibu terapkan? Misalnya teman-teman itu nyaman gitu dengan strategi yang ibu terapkan itu. Kalau nyamannya saya itu lebih ke mentoring ya, karena saya akan ngomong langsung sama teman-teman itu lebih mudah dan lebih cepat untuk disampaikan. Kan kalau misalnya saya mengadakan workshop itu kan perlu biaya, perlu juga waktu, perlu juga banyak kegiatan dari konsumsi, dari tempat, itu yang harus kemarin. Namun saya yang paling mudah dilakukan itu adalah mentoring. Oh ya, berarti ibu sudah ada rencana ya tentang mentoring ini, tentang pendampingan ini. Nah dari kegiatan ini, kira-kira ibu itu saat ini lebih nyaman bisa cepat terrealisasi itu yang mana? Yang mentoring itu? Oh oke, mentoring ya Bu ya. Kira-kira mentoring ibu ini akan memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja Bu yang bisa mendukung kegiatan ini? Untuk mentoring ini saya akan meminta bantuan Ibu Okta juga nanti, Ibu Eka dalam hal ini membantu saya. Pokoknya guru-guru yang sudah menggunakan media pembelajaran yang baik untuk bisa menyebarkan teman-teman semua. Oke, berarti ibu pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi Bu ya. Iya, bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain yang sudah terbiasa
bisa melakukan yang disebutkan tadi untuk mengajar media yang bervariasi tadi ya. Kira-kira kapan Bu mau direalisasikan metode ini? Mentoring ini sebenarnya bisa saja ya dilakukan secepatnya, besok juga bisa sebenarnya dilakukan mentoring karena kan skupnya sangat kecil. Oke, baik sekali ya Bu. Kira-kira Ibu dari percakapan kita hari ini sudah mendapatkan apa saja Bu dari percakapan kita pagi hari ini? Iya, dari percakapan tadi saya sudah mendapatkan bahwa sebenarnya saya bisa melakukan sesuatu untuk masalah saya yang ini tidak bisa menggunakan media pembelajaran di kelas, itu saya bisa melakukan mentoring dengan cara berkomunikasi dengan rekan guru yang sudah melakukan sebelumnya pembelajaran yang berkomunikasi, sehingga kami bisa melakukan mentoring ke guru yang itu melakukannya sendiri. Iya. Alhamdulillah ya Bu. Ibu sudah ada gambaran gitu untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan di sekolah Ibu, pembelajaran yang lebih bervariatif. Ya saya akan tunggu nanti Ibu update ke depannya bagaimana. Nanti Ibu kasih kabar ke saya setelah Ibu melakukan mentoring dan mendengar cerita-cerita lagi yang menarik ini dari Ibu. Terus mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya Bu ya. Semoga rencana Ibu untuk mentoring, untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat itu bisa terrealisasi dengan baik. Ya Bu, baik. Terima kasih juga kepada Bu yang sudah mendengarkan ulangan saya dan membantu saya. Ya, sama-sama. Mungkin lain kali kalau ada hal lain yang ingin diceritakan langsung hubungi saya. Baik. Terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam Dokter. Apa kabar Dokter? Alhamdulillah baik Pak. Tapi saya tuh ada sedikit yang mengganjal Pak di hati saya itu. Jadinya mau bercerita dengan Bapak. Oh, apa gerangan yang mengajar di hati ibu? Iya Pak, saya ini kan ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu yang lebih efektif gitu Pak. Baik Bu, tujuan ibu sudah jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu ibu tadi ibu ya. Iya. Apa saja hambatan atau kendala yang ibu hadapi dalam mengelola waktu tersebut? Iya Pak, saya itu kan sering merasa kesulitan Pak dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Terus dalam waktu yang ditentukan juga Pak. Baik Bu, setelah mengidentifikasi hambatan tadi Bu ya, kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi nyata yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu tersebut? Iya Pak, saya sebenarnya sudah berencana Pak untuk jadwal yang lebih terstruktur dan saya juga memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya Pak. Oh, bagus itu Bu. Rencana aksinya sudah jelas Bu ya. Iya. Sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini Bu? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Iya Pak, saya mungkin akan mencoba untuk membuat sejenis reminder atau pengingat gitu Pak. Ya. Dan saya mungkin akan mengajarkan mereka untuk mendukung rencana saya ini Pak. Karena kalau mungkin saya sendiri mungkin tidak efektif Pak. Jadi saya akan mengajak rekan saya Pak, untuk mengingatkan saya juga. Jadi mencoba membuat pengingat dan mengajak rekan kerja Bu ya. Iya. Baik Bu. Terakhir Bu, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang membantu Ibu dalam meningkatkan rencana ini Bu? Iya Pak, saya akan memantau perkembangan saya secara berkala Pak ya. Dan meminta umpan balik dari rekan kerja saya. Terus saya juga akan mencari sumber daya tambahan Pak jika memang diperlukan. Jadi apa tadi minta umpan balik dari rekan kerja Bu ya? Iya Pak. Oke. Saya akan memantau perkembangan
Ibu ya dari secara berkala dan meminta eh, umpan balik dari rekannya tadi Bu ya. Iya Pak. Oke, oke mungkin sekian dulu percakapan kita hari ini. Dari awal percakapan yang kita lakukan tadi, apa yang dapat Ibu simpulkan? Iya Pak, saya menjadi lebih mantap gitu Pak dan yakin untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan saya juga akan prioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya gitu. Oke, bagus sekali Ibu. Nah, saya akan tunggu ya update ke depannya. Terima kasih sudah mau berbagi hari ini. Semoga dapat terrealisasi dengan baik ya. Ya, terima kasih Pak. Saya juga merasa lega setelah berbincang-bincang dengan Bapak dan saya juga merasa yakin dan sesegera mungkin akan saya laksanakan. Baik Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih.